Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengambil perumahan bersubsidi. Jadi pada awalnya itu di tahun 2018 saya dan istri survei perumahan yang ada di Parung Panjang. Perumahan yang kita survei itu perumahan Metro Parung Panjang. Nah, kita tahu perumahan Metro Parung Panjang itu dapat rekomendasi dari teman atau guru terapisnya anak kami. Setelah dapat rekomendasi, kita langsung meluncur ke lokasi. Pas banget di depan perumahan Metro Parung Panjang, di gerbang utamanya itu ada kantor pemasarannya, dan di situ juga ada salesnya yang standby, yang akan memberikan kita informasi tentang tata cara pengambilan dan denah-denah lokasi rumah mana aja yang masih kosong. Singkat cerita, kita langsung memilih lokasi atau posisi rumah yang kita ingin pilih atau yang ingin kita ambil. Nah, setelah kita pilih deal, di situ kita akan memberikan booking fee sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah kita pilih, kita dikasih kesempatan untuk melihat langsung lokasinya. Pas banget, kebetulan saya ambil yang inden, jadi bukan bangunan yang ready, jadi bener-bener masih tanah. Ketika saya datang di posisinya itu lokasinya masih tanah semua, jadi memang masih rata, belum ada bangunannya sama sekali gitu. Tapi ya tetap optimis saja, namanya orang yang baru pertama kali pengen banget punya rumah dan pengen punya usaha sendiri. Cara dapatin rumah, ya kita bersabar aja untuk nunggu indennya. Setelah kita bayar booking fee-nya 2 juta, gimana cara bayar DP-nya? Langsung atau bisa dicicil? Nah, kebetulan di perumahan Metro Parung Panjang yang saya ambil kali ini itu DP-nya bisa dicicil. Jadi saya cicil DP-nya itu selama 6 bulan. Nah, DP-nya itu sekitar 22 jutaan. Kenapa saya bilang sekitar? Karena saya lupa persisnya berapa nominalnya. Jadi kurang lebih itu 22 jutaan. Saya cicilnya itu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita nggak cicil semua DP. Jadi kurang lebih sekitar 16-17 juta yang kita cicil selama 6 bulan itu. Nah, ada sisa 5 jutanya. Kenapa 5 jutanya dibayar terakhir? Karena itu BPHTB yang kita bayar ketika kita sudah akad atau sudah clear semuanya, serah terima kunci, kita baru bayar BPHTB yang 5 jutanya itu. Jadi selama 6 bulan itu saya cicil, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, jadi bervariasi DP yang dikasih dari developernya. Berapa lama inden yang saya perlukan untuk pengambilan rumah subsidi kali ini? Nah, rumah yang saya ambil ini inden selama 2 tahun. Jadi di November 2018 saya inden, dan saya baru akad itu di November 2020. Jadi pas banget 2 tahun saya inden. Selama 2 tahun saya inden perumahan subsidi ini, ada beberapa berkas yang saya harus lengkapi, yaitu pertama ya diantaranya ya yang saya ingat itu slip gaji, terus rekening koran, terus ada surat pernyataan kalau suami istri belum memiliki rumah, terus keterangan kerja buat yang ngambilnya. Jadi contohnya misalnya mau nama suami ya surat keterangan kerja suami, yang mau ngambil istri surat keterangan kerja istri. Tapi kalau untuk surat keterangan tidak memiliki rumah itu kedua-duanya. Itu sepengalaman saya, karena takutnya nanti pengambilan yang lain itu berbeda-beda ya. Jadi setelah pengumpulan berkas itu selesai semua, nah 2020 itu di bulan November saya dipanggil untuk akadnya itu kemarin kita di BTN Bogor itu, dan di situ semua berkas-berkasnya yang berkas kita serahkan itu ada di situ semua. Dan ketika pas akad itu apa aja sih yang dibawa? Jadi pas lagi akad itu kita cuma bawa 30 lembar materai. Waktu zaman saya itu masih materai 6.000. Jadi saya bawa 35 materai untuk tanda tangan
di berkas-berkas yang diberikan dari notaris kayak gitu. Jadi kurang lebihnya pengambilan rumah bersubsidi saya berlangsung selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu DP boleh dicicil. Nah, setelah 2 tahun itu rumah selesai, rumah jadi, baru kita akad dan kita mulai cicilnya itu di bulan depannya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil perumahan bersubsidi, jangan ragu, jangan takut. Kalau memang mau memiliki rumah, dicoba, kita berusaha, sabar. Jadi jangan dengar omongan orang, kok ngambilnya di daerah Parung, kok ngambilnya di daerah Tenjo, ngambil di daerah Daru, kok ngambilnya jauh banget dari Jakarta. Karena memang ini yang lebih ekonomis, yang sesuai sama kantong kita gitu. Jadi jangan dengerin kata orang kalau ngomongnya ngambilnya kok di kampung, ngambilnya kok jauh banget gitu. Kalau kita selalu berpikir kayak gitu, kapan kita mau punya rumahnya gitu. Kita coba jalani dulu dan berikhtiar, siapa tahu kita dapat rezekinya di sini. Memang rezeki kita di sini kayak gitu. Jadi semangat terus yang buat teman-teman yang mau ngambil perumahan bersubsidi. Dan di daerah Parung ini juga banyak rumah-rumah bersubsidi. Jadi bisa survei dulu sampai benar-benar yakin mana rumah yang pengen diambil. Ketika udah selesai semua, proses semua udah selesai, kita lihat bangunannya yang rumah subsidi ya ala kadarnya gitu. Jadi kita waktu itu dapur masih bolong. Mungkin yang udah lihat video-video saya sebelumnya tentang perumahan bersubsidi, rumah saya awalnya itu seperti apa. Nah, awalnya itu dapur masih bolong dan ya ala kadarnya gitu. Jadi buat yang mau langsung nempatin, yang cuma mau nutup dapurnya aja sebenarnya bisa. Dan airnya juga di sini belum disediakan air ya. Jadi kita kayak air sama septic tank itu kita masih ngebor sendiri dan kita masih ngeluarin dananya lagi kayak gitu. Sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab dan sebisanya saya jawab. Jadi kalau yang saya nggak tahu, saya nggak akan jawab. Jadi saya nggak mau jawab asal-asalan kayak gitu. Semangat terus pokoknya buat yang mau punya rumah sendiri, punya rumah biarpun bersubsidi, mau komersil, mau apapun itu, semangat terus buat teman-teman. Kita pasti bisa. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.